Internal pembahasannya itu setelah putusan MK seperti apa? Karena kan kemarin juga sempat ada pertemuan para ketua umum gitu di Kertanegara. Nah itu bagaimana dinamika pembahasannya? Tentu perspektifnya berbeda ya. Cara pandang masing-masing partai pasti memiliki kekhususan dan perbedaan. Bagi Demokrat sejak awal telah menetapkan pilihannya adalah mendukung calon presiden Pak Prabowo Subianto dan menyerahkan sepenuhnya bahwa untuk wakil presiden atau calon wakil presiden kepada Pak Prabowo Subianto. Saya kira sampai situ titik gitu ya. Sehingga fokus apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat, pertama ya tentu misi kami adalah mensukseskan pemilu legislatif. Karena bagaimanapun seluruh partai-partai pasti memiliki target dan tujuan serta sasaran yang harus dicapai di dalam pemilu tahun 2024. Nah yang kedua, setelah menetapkan pilihannya capresnya adalah Pak Prabowo Subianto, Demokrat sampai hari ini ya komit konsisten untuk memenangkan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Nah, bagaimana dengan perspektif keputusan Mahkamah Konstitusi saat ini? Ya tentu diserahkan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo akan memilih siapa, ini merupakan komitmen Partai Demokrat. Seraya juga kami tidak mengusulkan ketua umum ataupun kader Partai Demokrat untuk menjadi calon wakil presiden. Tidak mengusulkan. Kalaupun kemarin tentu diusulkan karena ada 4 nama kemarin itu. Ada 4 nama yang tentu ini menguat sebagai calon ataupun kandidat calon wakil presidennya Pak Prabowo. 1 Pak Erlangga, 2 Pak Erick Thohir, 3 Bu Khofifah Indar Parawansa, yang keempat adalah Mas Gibran. Jika keputusan Mahkamah Konstitusi membuka ruang untuk menjadi calon anak-anak muda di bawah 40 tahun yang pernah mengikuti election ya seperti menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi, ya tentu ini 4-4-nya menjadi kans menjadi wakilnya Pak Prabowo. Demokrat sendiri lebih condong ke Bu Khofifah Indar Parawansa sebetulnya kemarin, karena kami menganggap bahwa suara Jawa Timur ini penting, keterwakilan perempuan sebagai politikus yang telah lama berkecimpung di dunia politik, kemudian perjalanannya clear and clean sebagai sosok aktivis di perempuan, aktivis di Nahdlatul Ulama. Artinya seluruh instrumen apa yang menjadi kemampuan, kredibilitas, kapasitas, integritas dari Bu Khofifah memadai gitu. Tapi pada akhirnya sekali lagi bahwa seluruhnya diserahkan kepada Pak Prabowo untuk memilih siapa calon wakil presiden yang tepat untuk mendampinginya ke depan. Menjadi usulan dari Demokrat untuk menjadi cawapres Pak Prabowo. Peluangnya menurut Demokrat itu sejauh mana kalau Bu Khofifah yang maju menjadi cawapres? Ya peluangnya ya di Pak Prabowo gitu. Yang penting kan bahwa seluruh partai-partai sudah menyodorkan nama gitu. Supaya lebih kaya, pemberkayaan nama dan sosok figur yang tentu nanti menjadi pilihan Pak Prabowo lebih komplit gitu ya. Bahwa ada dari kalangan pengusaha ada Pak Erick Thohir yang sekarang juga sukses memimpin BUMN misalkan, dan Pak Erick Thohir juga sekarang dipercaya menjadi Kemenko Marves gitu ya. Kemudian ada Pak Erlangga, politisi senior, sukses di dalam menuntaskan COVID-19 sebagai Menko Perekonomian. Kemudian ada Bu Khofifah yang sukses memimpin Jawa Timur dengan parameter-parameter kepala daerah yang tentu memiliki kesuksesan tersendiri, dan ya ada wali kota Solo gitu ya. Artinya semua itu menjadi usulan saja. Karena pada akhirnya yang bisa menetapkan, menentukan tentu adalah calon presiden.